Ini cukup mengejutkan, apalagi sisa 2025 tinggal ya sekitar 3 bulan lebih sedikit lah ya. Betul. Jadi memang waktunya cukup mepet kalau ini memang mau direalisasikan di 2025. Kemudian terkait dengan kenaikan, menurut saya memang bisa dibilang cukup wajar lah kalau ada kenaikan karena inflasi pun terus bergulir ya setiap tahun ya, dan dalam 10 tahun terakhir ya gaji untuk ASN hanya naik sebanyak 3 kali ya, yaitu 2015 waktu itu naik 6%, kemudian 2019 naik 5%, dan terakhir tahun lalu 2024 8%. Jadi memang ada beberapa tahun yang tidak ada kenaikan sama sekali. Menurut saya ini kebijakan yang cukup bisa dibilang cukup wajar, walaupun besarannya kita belum tahu nanti akan ditetapkan seperti apa, dan pastinya untuk para ASN, para guru, tenaga kesehatan dan lain sebagainya tentu ini akan disambut baik. Hanya pertanyaannya, pejabat negara perlu negara atau tidak? Mungkin ini yang menarik untuk didiskusikan lebih lanjut ya. Perlu atau tidak sebetulnya? Karena ketika kita bicara ASN mungkin range-nya cukup panjang ya, dari sampai yang jabatannya tinggi ya. Jadi mungkin sebagian besar di antaranya memang mungkin perlu kenaikan gaji. Dan untuk ASN juga kalau misalnya kita compare kan dalam beberapa waktu terakhir, apalagi semenjak COVID-19 itu kan juga ada beberapa tahun yang sempat periode tidak naik gitu kan. Betul. Jadi sehingga mungkin ketika kita akumulasi dalam beberapa waktu terakhir, dalam rentang paling tidak 5 hingga 10 tahun terakhir mungkin juga sudah kalah begitu dengan inflasi ya. Apalagi untuk guru misalkan dan tenaga penyuluh, ini tenaga kesehatan, ini menurut saya sangat penting juga ya, karena untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ke depan juga dalam jangka panjang. Yang memang menarik di sini mungkin TNI Polri dan pejabat negara. Mungkin dalam beberapa pekan terakhir ya sentimennya mungkin agak kurang bagus nih. Kemudian Kampung Nelayan Merah Putih tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja. Kemudian revitalisasi tambak di Pantura, aksesnya 20.000 hektar dan menyerap 168.000 tenaga kerja. Kemudian program modernisasi kapal, ini ada 1.000 kapal nelayan, ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru, dan juga ada kapal 30 GT, 150 GT, dan unitnya untuk KN Koperasi Merah Putih 30 GT 1.000 unit, 150 GT 200 unit, 200 GT 200 unit, 300 GT 170 unit, 600 GT 10 unit, 2000 GT 2 unit untuk pelaku usaha existing BUMN atau Jaladri. Kemudian program perkebunan rakyat itu penanaman kembali 870.000 hektar oleh KL, Kementerian Pertanian, diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala. Selanjutnya juga terkait paket penyerapan likuiditas, nanti Pak mungkin akan ditambah oleh Pak Menteri Keuangan. Lanjut, Menteri Keuangan juga mengusulkan ada tim akselerasi program prioritas yang nanti akan dipimpin oleh Menko Perekonomian dan Menko Pangan dengan Wakil Menteri Keuangan, Menteri Investasi, Kepala BKPM, dan Menteri PPN Bappenas, beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program. Nah, tim ini diharapkan nanti akan dijelaskan tugas dan kerjanya oleh Pak Menteri Keuangan. Selanjutnya kami persilakan Pak Menteri. Makasih Pak Menko, saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi. Itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis, siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan, sehingga
mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya, Pak. Menteri Keuangan ada pertanyaan? Cukup jelas? Atau ada? Silakan. Ya. Izin mau tanya Pak soal stimulus PPh 21 DTP kan itu diperluas ke sektor hotel, resto dan lain-lain yang pariwisata tadi Pak. Apakah ada alasannya kenapa itu diperluas ke sektor tersebut Pak? Lalu izin bertanya juga ke Pak Purbaya. Apakah ada estimasi total belanja perpajakan atau total insentif pajak yang ditanggung pemerintah berapa triliun Pak? Dan mau nanya juga Pak, ini kan dalam beberapa kali APBN kita tren penerimaan itu mengalami penurunan ya Pak. Di tengah hitung-hitungan fiskal yang ketat ini, bagaimana dampak dari stimulus yang diberikan terhadap perkembangan defisit? Apakah defisitnya APBN 2025 akan melebar atau seperti apa Pak? Terima kasih. Yang silakan Mas, dua dulu ya. Selamat siang Pak Erlangga, Pak Purbaya Stefano dari Reuters. Pak, mau nanya tadi ada estimasi anggaran stimulus itu 16,23 triliun, itu maksudnya untuk yang kuartal 4 2025 dan juga 2026, tapi anggarannya dari 2025 ya Pak, mau mastiin itu aja sih Pak. Kemudian untuk Pak Purbaya itu kan kita udah punya 200 triliun nih Pak di Himbara. Nah, penempatan dana pemerintah di Himbara itu kan dapat depositonya bunganya sekitar 4%. Tapi nanti di koperasinya yang mendapat bunga itu bunga harapannya rendah. Jadi Pak mau tahu Pak, apakah ada selisih Pak biaya bunga Pak, biaya yang dikasih ke koperasi, dan kalau ada itu ditanggung sama siapa Pak? Apakah sama Himbara atau pemerintah gitu Pak? Memastikan tidak ada mismatch gitu Pak untuk biaya bunganya. Terima kasih. Baik, jadi yang terkait dengan tadi untuk perluasan ke sektor pariwisata, itu memang kita melihat bahwa sektor pariwisata terutama Horeca juga sedang mengalami tekanan. Oleh karena itu yang kemarin kita sudah berikan ke padat karya, kita perluas ke pariwisata, dan diharapkan 482.000 orang bisa memanfaatkan, dan benefitnya mereka bisa memanfaatkan angka 60.000 sampai 400.000 tambahan ke orang per orang, sehingga kita berharap bahwa ini daya beli bisa terjaga juga. Dan kemudian tadi terkait dengan dana, memang 16T itu hanya sampai 2025, jadi bukan 2026, dan itu sebagian program sudah ada di kantongnya kementerian masing-masing, seperti PU Pera sudah ada di kantong masing-masing, BPJS ada di BPJS, kemudian ada beberapa yang sektor lain yang sudah disediakan oleh Pak Menkyu. Mungkin silakan. Hanya menjawab sedikit aja yang tadi apa, angga defisit seperti apa. Yang paling besar